Anda masih menyaksikan program Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Insurance bersama saya Andi Shalini. Dan masih bersama kami Bapak Ramli Forest selaku Direktur Utama PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 atau Asuransi Umum Bumida. Pak Ramli, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sebelum jeda Anda sempat sampaikan bahwa sejauh ini Bumida salah satu fokusnya adalah untuk memaksimalkan potensi peluang-peluang asuransi di Indonesia bagian timur. Sejauh ini seperti apa progresnya? Nah, pertama Indonesia Timur itu adalah gunung emas sebenarnya gitu. Gunung emas. Selain Papua kan memang gunung emas ya. Tapi untuk tambang premi asuransi ada di sana sebenarnya gitu. Nah ini kita sudah bergeser ke sana, kita sudah membuka beberapa kantor layanan. Mulai dari Timika, kemudian Manokwari, kemudian di Sorong, kemudian di Sulawesi kita buka di Palopo mendekati tambang nikel itu. Kemudian di Kendari, Pulau Buton sendiri kita juga buka di sana gitu. Nah jadi apa yang kita garap di sana? Satu, asuransi kargo hasil tambang itu kan dikirim kemana-mana gitu. Nah itu kita coba garap di sana dan itu luar biasa. Pertumbuhannya Pak, berapa persen gambarannya Pak? Hampir mendekati 50% pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Dulu kan tidak begitu maksimal. Begitu kita tempatkan orang buka kantor kan orang percaya begitu. Langsung tumbuh dengan baik dia. Nah kemudian selain kargo juga asuransi yang kita kejar sekarang itu asuransi personal accident pegawai dari tambang itu. Jadi mereka kita jamin jika kecelakaan di luar jam kerja. Kita kerjasama dengan Jam Sotek. Jam Sotek itu menjamin pada saat jam kerja kita di luar jam kerja. Nah, itu 24 jam bahkan kita jamin orang itu. Jadi artinya di Indonesia bagian timur ternyata tidak hanya melimpah dari segi sumber daya alamnya, tapi juga tadi potensinya dari hasil tambang itu sendiri perlu diasuransikan ya Pak, termasuk yang sudah digarap oleh Bumi tersebut. Tadi bahkan peningkatannya sampai 50%. Sampai 50%. Nah selain itu Pak, mungkin lini bisnis lain Pak yang akan dimaksimalkan? Di sana. Ya memang asuransi rakyat di sana. Asuransi rakyat, kemudian asuransi siswaku. Tentu kan di sana itu sudah mulai ada masyarakat yang pindah dari Jawa, dari Sumatera ke sana gitu. Membawa keluarga. Nah mereka membawa anak sekolah di sana. Kita juga sekarang buka jual asuransi di sana, asuransi siswaku namanya gitu. Nah, jadi memang diikuti dari pertama tadi produk-produk yang memang tujuannya untuk perusahaan-perusahaan. Lalu kemudian diikuti asuransi keluarga, termasuk asuransi kesehatan. Kita coba juga jual di sana gitu. Jadi trennya cukup bervariasi ya Pak ya? Trennya cukup baik semua produk itu, tapi memang kan berbeda-beda. Yang sekarang yang paling baik itu adalah kita jual PA-nya, kargonya, lalu kemudian diikuti dengan asuransi siswaku. Baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Kalau dari korporasi sendiri Pak, mungkin permintaannya seperti apa? Korporasi kan PA itu kita melalui korporasi itu. Kan kita datangnya satu perusahaan. Nah, kita bargain dengan direktur perusahaannya atau perusahaan untuk bisa mengasuransikan sekian ribu karyawan yang ada di sana gitu. Nah, itu kita kategorikan korporasi. Nah sejauh ini dengan beragam polis yang dikelola oleh Bumida, seperti apa tren klaimnya Pak? Ya klaimnya itu kalau di personal accident memang agak kecil. Itu yang kita bilang memang sekarang kita fokus nih hampir 60% saya menggerakkan tenaga-tenaga di pasar itu jual personal accident. Waktunya cuma 12 bulan, ya kan, tidak terlalu lama begitu. Nah jadi klaim ada memang. Kalau tidak ada klaim kita juga tidak bisa jualan. Karena yang kita jual itu kan klaim. Ya kan? Kita berklaim sekian, kita berklaim sekian. Orang tertarik karena ada klaim kan begitu. Jadi kalau tidak ada klaim, kita juga jadi tidak enak jualan itu. Terkesan kita hanya mengumpul premi, dipakai untuk Bumida. Tapi kalau ada klaim, ya kita bayar. Bahkan kalau klaim itu misal persyaratan hanya kurang sedikit, satu gitu, kita bayar. Ya kan? Karena itu bagian daripada promosi. Ya. Pak Ramli, selain tadi dari segmen korporasi, lalu untuk retail misalkan Gen Z, ini seperti apa Bumida melihatnya? Ada sisi apanya? Dari segi mungkin potensi peluang segmen yang akan digarap. Ya, Gen Z itu sebenarnya potensi luar biasa di kita gitu, di Indonesia ini. Kan hampir sekian puluh persen produk itu di level mereka gitu. Cuman kita ini lagi kesulitan untuk meyakinkan mereka itu bagaimana bekerja di sektor asuransi ini juga bisa menjanjikan, bisa menjamin ekonomi, bisa menjamin hidup mereka sampai di masa tua kan begitu. Tapi meyakinkan itu kan agak sulit. Karena kultur orang Indonesia ini mereka cenderung suka yang bergaji tetap. Biar sedikit yang penting gajian, tetap setiap bulan gitu. Merubah image ini agak sulit kita sekarang gitu. Di tengah berbagai tantangan yang ada Pak, tapi dari Bumida sendiri melihat apa sih Pak tantangan yang mewarnai industri perasuransian tanah air dalam beberapa tahun terakhir? Terakhir ini kan ada POJK 23 itu tentang permodalan, ya kan.
memang bagi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan dalam negeri yang bermodal di bawah 250 ini agak kesulitan gitu untuk mengejar POJK 23 itu ya ada 250, 500, 1 triliun kan begitu. Nah, Bumida sendiri kita lagi mendekati pemegang saham. Bagaimana caranya Bumida ini disuntik modal ya kan untuk bisa naik di level 1 triliun. Karena kalau di bawah itu ada beberapa produk yang tidak bisa dijual. OJK sudah menetapkan itu tidak bisa jualan ini, tidak bisa jualan ini kan begitu karena lebih kepada modal kan begitu. Ya. Sejauh ini tingkat kesehatannya sendiri seperti apa, Pak? Untuk Bumida, Ya. sangat sehat, sangat sehat. Apa yang akan dipastikan, Pak, supaya selain juga bisa memperluas basis pasar, segmen, tapi dari segi modal juga tetap terjaga? Iya, saya sudah mendekati pemegang saham bisa untuk karena ada beberapa aset ya di pemegang saham itu mungkin akan diimbring ke kita. Oke. Tidak berbentuk cash, tapi berbentuk properti, ya, mungkin akan diimbring ke Bumida. Ini yang kita harapkan. Kalau itu kita bisa 1 triliun, ya 2027, 2028 kita juga siap untuk tempur di lapangan gitu. Oke, baik Pak Ramli. Untuk bisa mewujudkan industri asuransi yang lebih berkelanjutan, yang bisa tentunya menopang juga perekonomian, apakah ada harapan dari Bumida terkait dengan insentif ataupun peraturan lanjutan dari pemerintah, Pak? Ya, jadi kita berharap kepada pemerintah, terutama di permodalan tadi itu agak sedikit fleksibel untuk batasan waktu. Karena kan tidak semudah itu untuk menyiapkan modal sekian triliun atau sekian ratus miliar dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun kan begitu. Terutama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri atau perusahaan bukan joint venture ya. Kalau joint venture kan modal mereka masuk sudah besar gitu. Nah jadi diberi kelonggaran waktu aja mungkin. Ya Oke. kan? Untuk siap-siap bisa mengikuti POJK 23 itu. Ada fleksibilitas tadi ya, Pak, Ada ya? fleksibilitas, betul. Untuk tahun 2024, mungkin target-target yang akan dicapai, aspirasinya apa saja? 2026. 2026 maksudkan, Pak? 2026 ya. 2026 kita sudah targetkan kita akan tumbuh 8-10% dari tahun 2025 ini. Ya, makanya hari ini saya membentuk tadi kekuatan SDM dulu. Kekuatan SDM karena itu sangat penting. Lalu kemudian kita akan melihat produk mana yang cocok 2026 ini. Lalu pasarnya kemana kita akan jual produk ini gitu. Jadi saya kira 3 poin ini sangat penting yang kita siapkan gitu. Termasuk nanti di purna jualnya investasi keuangan ini kemana kan begitu. Karena berkaitan dengan hasil investasi. Uang kita sudah pegang nih, ya kan. Mau kemana uang kita bawa? Ya udah, bagian investasi di keuangan itu juga harus penting kita jaga kan begitu. Oke. Jangan sampai uang sudah kita dapat dari premi ini. Tapi setelah investasi, ya repot juga kan begitu. Untuk bisa mencapai 8-10% tadi, apakah nanti ada beberapa strategi yang akan sama dilakukan, Pak, seperti dengan tahun ini? Ya strateginya kita mencoba membuka pasar tadi itu. Oke. Membuka pasar ke beberapa kota yang belum ada. Karena di Sumatera sendiri itu kan juga banyak kota-kota besar yang belum ada hadir asuransi di situ. Kalaupun hadir tidak maksimal, termasuk Bumida sendiri gitu. Ya, dan saya sekarang membuka lagi 1 divisi. Oke. Divisi eksekutif namanya gitu. Saya kasih nama eksekutif. Karena hampir pasar eksekutif hari ini belum tergarap. Oke. Ya, misal asuransi anggota dewan ini belum ada yang garap nih. Tadi kalau ada Pak Misbakun saya mau ngomong sebenarnya gitu. Biar Potensi dibantu. juga ya, Pak, ya? Potensi luar biasa. Maka di Jakarta ini saya membuka 1 kantor operasional eksekutif baru 1 tahun. Kita sudah panen premi hampir 10 miliar lebih. Baru sekian bulan kita buka gitu. Artinya ada orang-orang yang harus menggarap pasar kelas atas. Termasuk pengusaha-pengusaha besar kan tidak gampang untuk bisa hadir ke tempat mereka itu kan gitu. Kita siapkan orangnya. Nah, 2026 saya kira kita bisa main juga itu. Ya kan? Jadi peluangnya cukup besar ya, Pak, berbagai segmen tadi. Premi di Indonesia ini kita sudah hitung kemarin untuk asuransi kerugian hampir 140 triliun. Itu potensi premi di Indonesia. Kita sudah hitung dengan tim itu. Aku bilang Bumida tidak usah banyak ngambil. 0,% aja, udah hidup kita saya bilang gitu. Cuman bagaimana melihat. Kita sudah lihat gunung emas ini. Kita harus siapkan alat untuk bisa panen emas yang ada di Indonesia ini. Baik, kita harapkan bersama ya Pak dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan asuransi Bumida ini. Tadi berbagai harta karun bisa dicapai oleh Bumida sehingga bisa memperkuat kinerjanya tidak hanya hingga akhir tahun 2025 tapi juga untuk menetap tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ramli Forest selaku Direktur Utama Asuransi Umum Bumida. Sehat selalu untuk Anda. Amin.